Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati dalam Tuhan. Pada saat malam hari ini kita bersyukur kembali kepada Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Untuk itu malam hari ini kita datang kepada Tuhan bersyukur dengan sungguh-sungguh sebab kasih-Nya yang sangat besar dalam hidup kita. Untuk itu mari kita memulaikan ibadah kita pada saat malam hari ini. Kita masuk hadirat Tuhan. Kita awali dengan doa dengan kasih Kristus. Saudari Jessica yang bawa kita dalam doa. Haleluya Bapa, haleluya Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami sampai hari ini ya Bapa. Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, jika pada malam hari ini kami tidak dapat berkumpul seperti biasanya Yesus, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu melawat kami di tempat kami masing-masing berada ya Bapa. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan beribadah, Engkau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapa. Dalam nama Kristus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian berkata, banyak yang Kau perbuat dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini sebab kasih-Nya sangat besar dalam hidup kita. Sebab ada banyak perbuatan Tuhan yang sudah kita nikmati, berkat Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Untuk itu malam hari ini saudaraku, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun ada banyak yang kita lewati, proses yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidup Bapa. Engkau yang mengerti, segala yang kami perlu Tuhan, segalanya aku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Oh haleluya, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kembali kita angkat pujian ini dari awal. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan-Mu yang terbaik Engkau sediakan bagi kami Tuhan, terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Katakan, Bapa yang selalu mengerti. Amin. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna,
Haleluya. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik dalam hidup kami. Kami tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan, kasih-Mu yang besar. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia sangat baik dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Walaupun di tengah-tengah gemparnya dunia yang menakutkan, tetapi kita tetap bersyukur datang ke hadirat Tuhan. Mari kita bersuka cita. Mari masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersuka. Haleluya. Katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya, sebab Dia baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi bait Tuhan, penuhi baitnya. Dengan apa? Dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Katakan, sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya amin selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya.
Puji Tuhan, selamanya Yesus baik bagi kita. Amin. Anugerahnya besar dalam kehidupan kita. Untuk itu kita tetap memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidup. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau sungguh membawa hati kami, oh, membawa hidupku. Kami menerima kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh, sungguh Engkau baik di dalam hidup. Katakan, Yesus baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi, Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Amin. Benar Tuhan, sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Puji Tuhan, Yesus sangat baik dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan lah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, untuk kita melangkah, melewati hari-hari kita, melewati proses kita di dalam dunia ini. Ada banyak yang kita pikirkan, ada banyak yang kita gumuli, tetapi kita mengingat bahwa waktu Tuhan tepat dan terbaik bagi kita. Tuhan tak pernah terlambat, Tuhan tak pernah cepat, tetapi Dia tepat waktu dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan tak pernah terlambat. Dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu, dan tak pernah Dia ingkar. Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat. Oh, dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu, dan tak pernah Dia ingkar janji. Oh, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada
sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Oh, tak terbatas keajaiban-Mu. Haleluya, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu. Oh, kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu Tuhan. Oh, sebab bagi-Mu Tuhan tak ada yang mustahil. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu, sebab bagi-Mu Tuhan. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu, sebab bagi-Mu Bapa. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau tidak pernah terlambat Tuhan untuk menolong kami Tuhan. Engkau selalu Tuhan berada di samping kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, perbuatan selalu ajaib Tuhan untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Tolong Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami Bapa, agar kami Tuhan berfokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, urapilah hamba-Mu Tuhan yang telah Kau persiapkan Bapa. Biarkanlah Tuhan hamba ini Tuhan dapat berbicara Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menegur setiap kami Tuhan, menguatkan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom buat teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, baik yang tidak hadir di rumah, yang sedang menyaksikan kita pada malam hari ini yang berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Mari saja kita semua, baik yang hadir maupun yang di rumah, kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, supaya kita lebih lagi dekat dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur juga buat kepercayaan yang diberikan oleh ketua pemuda di tempat ini. Biarlah melalui penyampaian firman Tuhan, kita sama-sama belajar untuk lebih lagi dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di Markus pasal 14 ayat 27 hingga ayat yang ke-31.
Kalau sudah dapat teman-teman perhatikan, saya akan membacakan buat kita semua. Markus pasal 14 ayat 27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar dari kehidupan Petrus ketika dia mengikuti Tuhan Yesus. Dan malam hari ini adalah puncak di mana kita melihat bahwa dalam perikop ini menjelaskan bahwa Petrus akan menyangkal Yesus. Dan di ayat-ayat yang sudah kita baca ini saya memberikan tema, yaitu Juru Selamat yang telah bangkit menawarkan pengharapan bagi semua yang telah gagal memahami tujuan Yesus datang ke dunia. Jadi memang cukup panjang, tapi ada beberapa hal yang kita akan pelajari dari kehidupan Petrus. Yang pertama, teman-teman, saya langsung saja karena waktu saya tidak terlalu banyak. Yang pertama, kita akan pelajari bahwa kegagalan tidak bisa disembunyikan dari tatapan Juru Selamat. Kalau teman-teman perhatikan di ayat yang ke-27 dan 28, di situ dijelaskan bahwa Yesus memang sudah tahu dan dia menggenapi apa yang telah difirmankan. Jadi apa yang telah dibicarakan atau difirmankan oleh Allah, itu tugas Yesus untuk menggenapinya, itu tujuan Tuhan. Tetapi Petrus dan teman-teman atau murid-murid pada waktu itu, mereka tidak mengerti. Walaupun mereka melihat banyak hal yang Yesus kerjakan dalam kehidupan mereka. Dan teman-teman yang saya kasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang hadir maupun di rumah, kita malam hari ini belajar beberapa hal bahwa kegagalan tidak bisa disembunyikan dari tatapan Juru Selamat. Ayat 27 dan 28 di situ menjelaskan bahwa Yesus memang tahu, dan yang kedua menggenapi tujuan Tuhan. Tujuan dia datang ke dunia. Yesus memperhatikan kegagalan Petrus sebelum peristiwa itu terjadi. Kalau teman-teman lihat di dalam ayat yang ke-29 yang kita sudah baca, saya bacakan sekali lagi. Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Ayat yang ke-30, lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Dari ayat ini, Yesus mau menjelaskan kepada kita supaya kita lihat bahwa kegagalan Petrus sebelum peristiwa ini terjadi, Yesus telah mengetahuinya. Jadi saya mau menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu yang belum terjadi dalam kehidupan kita, Alkitab sudah menjelaskan bahwa itu akan terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Mengapa teman-teman? Malam hari kita lihat dari kehidupan Petrus bahwa sebelum ketika dia berbicara bahwa dia tidak akan menyangkal Tuhan dan sebagainya, tetapi di ending terakhir peristiwanya berbeda dengan apa yang dia katakan. Petrus dengan tegas membantah bahwa dia akan melakukan hal seperti itu, tetapi Tuhan tahu bahwa akhirnya tidak seperti apa yang dikatakan oleh Petrus. Dia menyangkal Tuhan. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, yang berikut bahwa Yesus memperhatikan kegagalan Petrus setelah peristiwa itu terjadi. Jadi sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan sudah tahu, dan sesudah peristiwa itu memang tergenapi dan memang terjadi. Teman-teman bisa lihat di ayat yang ke Markus pasal 14 ayat yang ke 66 sampai 72.
Di situ dijelaskan, dari perikopnya saja kita sudah mengetahui bahwa Petrus menyangkal Yesus. Kalau kita baca dari ayat ini sungguh sangat panjang teman-teman, tapi ada 3 hal di sini. Yang pertama Petrus menyangkal Yesus yang pertama, terus yang kedua dan ketiga, bahkan pun dia sampai mengetuki dirinya, dia bersumpah bahwa dia tidak mengenal orang ini. Ini adalah sesuatu yang sangat fatal. Kita tidak bisa menyembunyikan kegagalan kita dari tatapan juru selamat yang telah bangkit. Bahkan pun dia tahu lebih banyak tentang kita daripada diri kita sendiri. Sebelum peristiwa itu terjadi, bahkan pun sesudah terjadi, Yesus sudah menceritakan semuanya. Arti kegagalan yang dialami Petrus itu sudah Tuhan sudah tahu. Bahkan pun Tuhan sudah memberitahukan kepada dia supaya berjaga-jaga, berdoa sehingga dia tidak jatuh dalam pencobaan dan sebagainya. Dia tahu semua hal yang buruk yang kita laksanakan, semuanya dia tahu. Dia tahu bagaimana kita akan mengecewakan dia minggu ini, bahkan pun mungkin minggu depan. Dia tahu bahwa hati kita terselubung dengan maksud-maksud jahat. Dia tahu. Kalau teman-teman pelajari kehidupan Petrus sangat berani. Dia mengatakan sesuatu yang sangat membanggakan. Kalau kita lihat, wah, dia membela Tuhan, tetapi endingnya tidak seperti yang dia katakan. Jadi Tuhan, dia mengetahui sebelum peristiwa terjadi dan sesudah terjadi, Tuhan sudah tahu. Poin yang kedua adalah kegagalan tidak dapat memisahkan kita dari kasih juru selamat yang telah bangkit. Saya bisa mengatakan itu karena yang pertama teman-teman, kegagalan Petrus sama buruknya dengan kegagalan apapun. Kalau saya bisa memberikan contoh begini teman-teman. Kita punya orang tua. Contoh yang pertama nih, ketika kita berjalan bersama dengan orang tua, ada yang bertanya, ini orang tuamu? Oh, saya tidak kenal. Jalan lagi, itu orang tuamu? Karena mungkin dia berpakaian compang dan sebagainya. Oh, saya tidak kenal. Yang ketiga, sampai Petrus dikatakan dia mengutuki, bahkan pun dia bersumpah dia tidak mengenal orang ini. Ini sesuatu yang sangat buruk, sangat tidak baik. Bahkan pun mungkin teman-teman yang hadir di tempat ini atau mungkin yang sedang menyaksikan, mungkin teman-teman punya pacar, ketika jalan bersama mungkin karena dia penampilannya kurang bagus dan ada yang bertanya, apakah dia pacarmu atau dia siapa? Oh, saya tidak kenal dia sampai ketiga kalinya. Ini bisa dikatakan pacar yang kurang baik. Karena pacarnya sendiri saja tidak mengakui dia. Ini berbeda. Yang contoh-contoh yang saya berikan ini sangat mungkin masih bisa teman-teman. Tapi kehidupan Petrus sangat buruk. Kenapa? Dia menyangkal juru selamat. Dia menyangkal penciptanya sendiri. Jadi teman-teman bisa bayangkan. Orang tua pacar. Tapi yang Petrus lakukan ini lebih daripada itu. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Ini adalah kegagalan yang sangat fatal. Kegagalan Petrus sama buruknya dengan kegagalan apapun. Saya tidak maksudnya di ayat ini teman-teman, saya tidak bermaksud untuk mengkritik Petrus atau menjudge bahwa kita lebih baik daripada Petrus. Tidak. Tapi dari ayat-ayat ini kita sama-sama belajar bahwa kehidupan Petrus ketika dia melakukan ini efeknya sangat panjang, sangat buruk sekali. Jadi ketika teman-teman mengalami kegagalan dan sebagainya, mari kita belajar daripada kehidupan Petrus. Amin. Haleluya teman-teman. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, dari poin ini ada 3 hal juga yang kita akan pelajari. Sebelum itu saya ingin menjelaskan begini teman-teman. Kalau Petrus sampai menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, bahkan pun dikatakan bahwa ini sesuatu yang sangat buruk, itu sangat fatal begini teman-teman.
orang yang selalu bersama-sama dengan kita, ketika dia setengah tahun bersama dengan Tuhan Yesus, melihat perbuatan Tuhan yang besar, bahkan pun dia melihat orang bangkit disembuhkan, orang bangkit, orang yang maksudnya saya teman-teman, orang yang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan dan sebagainya. Dia melihat perbuatan Tuhan yang besar. Tetapi endingnya perjalanannya dia menyangkal Tuhan, ini sesuatu yang sangat tidak baik. Saya ingin menjelaskan kepada kita bahwa dalam kehidupan Petrus, Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, ending terakhir kita apa? Apakah ketika kita pertama panas-panas melayani Tuhan, tetapi ending terakhir kita sangat fatal, sangat buruk? Petrus dia bersama dengan Tuhan Yesus, dia melihat tanda-tanda yang ajaib ketika dia bersama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Bahkan pun kalau teman-teman pelajari di kitab Injil menjelaskan bahwa dia melihat kemuliaan Tuhan ketika di bukit, ada Musa di situ, ada Elia juga di situ. Tetapi ending terakhirnya dia menyangkal Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita lihat kehidupan Petrus ketika dia menyangkal Tuhan Yesus. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, melalui poin yang saya bahas ini, kita diingatkan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersarap dan bersandar kepada Tuhan. Amin. Bukan saja ketika kita bahagia, bukan saja ketika kita mengalami tantangan dan sebagainya, tetapi dalam situasi kondisi apapun kita tetap bersandar kepada Tuhan. Amin. Yang berikut teman-teman, poin yang ketiga adalah kegagalan tidak mengecualikan kita dari layanan juru selamat. Artinya begini teman-teman, Tuhan menggunakan kegagalan kita untuk mengajari kita. Jadi teman-teman, poin yang kita bahas ini, Tuhan menggunakan kegagalan Petrus untuk mengajari dia. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat yang kita sudah baca ini, Petrus sampai 3 kali menyangkal Tuhan Yesus, bahkan pun dia sampai mengutuki dan bersumpah. Ini adalah sesuatu yang kurang baik teman-teman. Ketika Tuhan memberitahukan kegagalan Petrus, dia mengatakan kepadanya bahwa, dan kamu ketika kamu telah berbalik lagi, kuatkanlah saudara-saudaramu. Artinya begini teman-teman, melalui pengalaman Petrus yang sangat buruk ini, Petrus diajarkan supaya dia menjadi orang yang kuat teman-teman. Kenapa teman-teman? Kenapa saya bisa mengatakan begini teman-teman? Kalau teman-teman lihat di ayat-ayat sedikit menjelaskan bahwa ayat yang ke-29 di situ mengatakan, sekalipun semua orang jatuh tetapi aku tidak. Artinya begini teman-teman, itu ada benih kesombongan di situ. Dia menganggap dia paling bisa daripada teman-teman, sehingga dia mengalami kegagalan. Kalau teman-teman lihat di ayat situ, Petrus merasa bahwa dia paling hebat, dia paling bisa daripada teman-teman yang ada bersama-sama, dia paling bisa daripada ke-12 murid itu. Sehingga dia mengatakan, walaupun sekali teman-temanku ini menyangkal engkau, meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, bahkan pun mati untuk engkau. Ini adalah benih kesombongan yang tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Baik kita yang hadir pada malam hari ini maupun yang menyaksikan di rumah. Tuhan mau supaya benih kesombongan ini tidak ada dalam kehidupan kita. Petrus dia sangat meninggikan dirinya di depan Tuhan. Saya tidak akan menyangkal engkau Tuhan. Tetapi endingnya, terakhirnya berbeda dengan apa yang dia katakan. Ini benih kesombongan. Tuhan tidak mau ada dalam kehidupan kita. Kita jangan sekedar berkata-kata, tetapi Tuhan mau ada tindakan dalam kehidupan kita. Petrus ketika mengalami hal ini, dia sangat meninggikan dirinya, tetapi dia menyangkal Tuhan Yesus dan bersumpah dan mengutuki bahwa dia tidak mengenal orang ini. Nah, ini benih kesombongan yang Tuhan tidak mau ada dalam kehidupan kita. Alkitab sangat jelas
menjelaskan pendidikan Petrus melalui kegagalannya ini, dia tidak sia-sia teman-teman. Kalau teman-teman pelajari ketika dia dipulihkan, dia bertobat dan sebagainya, dia mengakui kesalahannya, teman-teman lihat Tuhan memakai dia dengan secara luar biasa. Jadi Tuhan tidak mau ada benih kesombongan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan meninggikan diri kita seakan-akan kita yang paling bisa. Kalau bukan saya tidak bisa. Kalau bukan saya yang melayani Tuhan tidak bisa. Kalau bukan saya yang pimpin pujian, tidak ada hadirat Tuhan. Kalau bukan saya yang bermain musik, tidak enak. Ini yang Tuhan tidak mau. Ini ada benih kesombongan. Haleluya teman-teman. Jadi Tuhan tidak mau ada benih kesombongan dalam kehidupan kita. Yang berikut teman-teman, Tuhan menggunakan kegagalan kita untuk mengajari orang lain melalui kehidupan kita teman-teman. Jadi apa yang kita alami, kegagalan yang kita alami, itu bisa menjadi kesaksian buat orang lain. Memang di Injil Markus ini tidak menjelaskan teman-teman. Tetapi yang saya pelajari, coba kita buka di Lukas pasal yang ke-22, sama juga perikopnya, ayat 32. Lukas pasal 22 ayat 32. Kita langsung baca saja teman-teman di ayat Lukas pasal 22 ayat yang ke-61. Saya bacakan buat kita. Lalu berpalinglah Tuhan dan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lanjut teman-teman. Oh, bukan itu teman-teman. Lukas pasal 22 ayat yang ke saya lupa catat di sini teman-teman, tapi bunyinya begini, bahwa dijelaskan bahwa ketika Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, Tuhan berbalik dan menatap kepada dia. Jadi dari ayat ini atau poin ini, saya ingin menjelaskan bahwa kegagalan yang kita alami itu mengajarkan supaya orang lain juga dapat melihat dari kehidupan kita. Kegagalan Petrus itu bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Ketika Tuhan memberitahukan kegagalan Petrus, dia mengatakan kepadanya, dan kamu ketika kamu telah berbalik lagi, kuatkanlah saudara-saudaramu. Di Lukas pasal 22 ayat yang ke-32. Maaf saudara, itu yang ayat yang saya maksud. Di Lukas pasal 22 ayat 32 dijelaskan bahwa ketika kamu telah berbalik, kuatkanlah saudara-saudaramu. Artinya bahwa ini ketika kegagalan Petrus, ketika Petrus sudah kuat kembali, ini menjadi kesaksian untuk teman-teman supaya teman-temannya juga kuat. Karena mereka pada waktu itu memang mengalami tergoncang imannya semua. Mereka lari dan meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, kegagalan kita mengajarkan orang lain melalui kehidupan kita. Pertama, mengajarkan kepada pribadi kita supaya kita menjadi orang-orang jangan sombong. Yang kedua teman-teman, mengajarkan juga kepada orang lain melalui kehidupan kita. Itu bisa menjadi kesaksian supaya orang lain terberkati, dikuatkan. Ketika mereka mengalami hal-hal, ketika mereka tergoncang imannya, gagal, jatuh dan sebagainya, tetapi mereka melihat kehidupan kita ketika kita bersaksi, mereka dikuatkan. Haleluya. Jadi teman-teman, melalui kehidupan Petrus
ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, bahwa kegagalan tidak bisa disembunyikan dari tatapan juru selamat. Yang kedua, teman-teman, Yesus memperhatikan kegagalan Petrus. Terus yang ketiga, kegagalan tidak dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Jadi kita beberapa malam hari ini kita belajar beberapa hal yang menguatkan kita melalui kehidupan Petrus, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berharap bersandar kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kegagalan apapun, mari kita melihat dari kehidupan Petrus. Dia gagal, tetapi ending terakhirnya juga dia percaya kepada Yesus. Dia bertobat. Artinya melalui pengalaman Petrus ini, kita belajar bahwa ketika kita bersalah di hadapan Tuhan, mari kita cepat berbalik kepada Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari saya undang pemain musik tampil ke depan. Angkat satu pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus Selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Oh haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Yesus selamanya Tuhan. Biarlah malam hari ini firman-Mu meneguhkan kami Tuhan, bahwa kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kami mengajarkan kami untuk selalu berharap, bersandar kepada Engkau Tuhan. Mengajarkan kami supaya kami berharap kepada Engkau. Dan biarlah itu menjadi kesaksian dalam kehidupan kami, menjadi kesaksian bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Oh ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Oh ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
Glory, glory, haleluya. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu dengan kalimat ruang waktu yang terbatas. Tapi biarlah Engkau yang tidak terbatas itu Tuhan selalu berbicara dalam kehidupan kami, menyampaikan firman-Mu, menuntun kami supaya kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu kami diteguhkan supaya ketika kami gagal, kami belajar kepada kehidupan Petrus supaya kami tetap berharap, bersandar kepada Engkau, dan biarlah kegagalan itu mengajarkan kami supaya kami tetap bersandar kepada Engkau dan menjadi kesaksian dalam kehidupan kami dan menjadi kesaksian juga bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Malam hari ini juga Tuhan, kami tetap terus berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Kami taruhkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberkati bangsa kami. Tolong kami Tuhan dari setiap keadaan yang ada melalui virus corona ini Tuhan. Kami tetap berharap, bersandar kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami tetap mau percaya kepada Engkau. Kami tetap mau setia kepada Engkau. Biarlah virus corona ini Tuhan lebih mendekatkan kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan menyerahkan pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap kebijaksanaan, setiap keputusan apapun yang mereka ambil untuk kemakmuran bangsa kami berdoa mempertaruhkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Tolong mereka Tuhan supaya setiap keputusan yang mereka ambil semua mendatangkan damai sejahtera, sukacita atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan Yesus yang baik. Bahkan pun hari-hari ini kami diberitahukan atau kami dihadapkan untuk tetap tinggal di rumah Tuhan beberapa hari ke depan. Setiap kebijaksanaan yang diambil Tuhan tolong supaya dapat menghambat setiap corona yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih penyakit ini dapat diatasi dan biarlah melaluinya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu, baik yang melayani di kota, di desa, di pedalaman sekaligus. Tuhan tetap tolong mereka, jaga serta lindungi mereka, jauhkan mereka daripada setiap yang jahat, terlebih setiap virus ini Tuhan, sehingga mereka tetap setia untuk melayani dan mempermuliakan nama-Mu Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus mempertaruhkan segala sesuatu ke dalam tangan kasih-Mu, terlebih pelayanan yang berada di kota Ambulu ini Tuhan. Memberkati setiap pelayan yang ada. Kami mempertaruhkan pelayan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berdoa juga mempertaruhkan pemuda-pemuda ini ke dalam tangan kasih-Mu, baik yang hadir pada malam hari ini, terlebih yang di rumah Tuhan. Tetap memberkati mereka. Tolong mereka semua Tuhan Yesus, jaga sertai, lindungi mereka, masa depan mereka, studi mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan pun keluarga mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kedua orang tua mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Yesus tetap memberkati mereka. Tolong mereka, jaga sertai, lindungi mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini yang menjadi kerinduan dan doa kami Tuhan. Kami tetap pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kami tetap berharap, bersandar kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.